Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait tentang kedudukan fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi itu ialah kumpulan atau dari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis jenis kasus perkara berdasarkan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan suatu kasus ataupun perkara yang hampir sama ataupun serupa. Selanjutnya diterangkan dalam kamus tersebut bahwa dengan adanya jurisprudensi itu, para hakim secara tidak langsung membentuk materi hukum, atau dengan perkataan lain, jurisprudensi itu menjadi sumber hukum juga. Ahmad Ridwan Halim dalam buku Pengantar Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa jurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang. Yang selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain yang mengadili kasus-kasus atau perkara yang sama ataupun serupa. Selanjutnya, pentingnya jurisprudensi. Di sini ada berbagai tanggapan. Yang pertama, anggapan aliran legisme. Menurut aliran ini, maka jurisprudensi tidak atau kurang penting karena dianggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Hakim dapat melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka. Dengan jalan jurislogisme, yaitu suatu deduksi logis dari suatu perumusan yang luas kepada suatu keadaan khusus sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Yang kedua, anggapan dari Frey-Reichenbach, aliran ini mempunyai pendapat yang sama sekali berlawanan dengan aliran legisme. Oleh karena itu, aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan oleh karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah bahwa memahami jurisprudensi merupakan hal yang primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Dan yang terakhir, menurut aliran Reisevinding, aliran ini boleh dianggap sebagai aliran tengah antara aliran legisme dan Feyerabech itu tadi. Menurut aliran ini, memang benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat sebagaimana dimaksud oleh aliran legisme. Oleh karena hakim juga mempunyai kebebasan, akan tetapi kebebasan hakim bukanlah seperti aliran Reisevinding itu tadi. Sehingga di dalam melakukan tugasnya, hakim mempunyai apa yang disebutkan sebagai kebebasan yang terikat atau Gibbonian atau keterikatan yang bebas. Oleh karena sebab itu, maka tugas hakim disebutkan melakukan reisvinding, yang artinya menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Fatwa dalam bahasa Arab, fatwa adalah sebuah istilah yang mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, mustafti, yang tidak mempunyai keterikatan. Fatwa MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, posisi fatwa MUI menurut hierarki perundang-undangan. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan,
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memperdayaan masyarakat atau umat Islam. Artinya, MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau mempresentasikan negara. Eksistensi Fatwa MUI. Ketatanegaraan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia hanya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Maka fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI jika tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada di dalam infrastruktur ketatanegaraan. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam. Legalitas Fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Dari sudut konstitusi dan hukum, Fatwa MUI tidak mengikat dan tidak dipaksakan melalui penegak hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan Fatwa MUI, perspektif peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI dalam pembentukan undang-undang. Posisi MUI jika ditinjau secara kelembagaan negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada dalam masyarakat, berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosiokultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Kesimpulan jurisprudensi ialah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis jenis kasus perkara berdasarkan kebijaksanaan para hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang hampir sama. Fatwa adalah sebuah istilah yang mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan adalah nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.